Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahda, amma ba'd. Al-Mukarram, para alim, para ulama yang saya hormati, Mbak Dini Wardani selaku host acara Cahaya Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya channel Pro 4, serta sahabat budaya dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, atas ridho dan rahmat Allah, di pagi hari yang dingin ini, kula dan panjenengan semua sahabat budaya saged ditemukan tanpa tatap muka lewat suara dari radio RRI yang insya Allah dalam keadaan tetap ceria dan tetap bersemangat. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, bicara mengenai sholawat menjadikan sebab diampuni dosa-dosa kita. Marilah kita awali dengan sumber dalil mengenai sholawat itu sendiri, sehingga kita mempunyai pijakan hukum yang kuat ketika melaksanakan amaliyah ini, yaitu yang berbentuk sholawat Nabi. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 dijelaskan, mungkin kita semua cukup familiar mendengarkan ayat ini yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menjadi dasar hukum umat Islam untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sholawat ini perintah langsung dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Dalam tafsiran beberapa mufasir, termasuk Imam Qurtubi, menafsirkan ayat tersebut bahwa sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini berarti bentuk rahmatnya Allah, bentuk keridhoannya Allah kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sholawatnya para malaikat berarti doa dan permohonan ampun mereka bagi Rasulullah. Adapun sholawat kita, umat Nabi Muhammad tentunya, merupakan bentuk doa dan pengagungan terhadap kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, dapat kita pahami bahwa sholawat yang disampaikan oleh Allah, oleh para malaikat dan orang-orang yang mukmin memiliki makna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi kesamaan makna antara sholawat yang disampaikan oleh para malaikat dan orang-orang mukmin, yaitu sama-sama bermakna doa atau permohonan kebaikan bagi beliau. Dengan bersolawat, para malaikat dan orang-orang mukmin memohon kepada Allah untuk selalu mencurahkan rahmatnya, mencurahkan pengagungannya
kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, sahabat budaya, perlu kita garis bawahi, perlu kita ketahui, bukan berarti Rasulullah membutuhkan doa kita, bukan berarti Rasulullah membutuhkan doa para malaikat untuk kebaikan diri beliau, karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang agung, yang tidak ada kebutuhan doa sholawat, tidak membutuhkan doa kita, melainkan dimaksudkan untuk memperlihatkan kedudukan beliau, keagungan beliau sebagai Rasulnya Allah. Diperintahkan kepada kita orang-orang mukmin untuk bersolawat agar menjadi sarana buat kita, bagi umat Muhammad, untuk mendapatkan pahala dan anugerah dari Allah yang berlimpah ruah. Mau sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Apa artinya? Orang yang mendapatkan sholawat dari Allah berarti dia mendapatkan anugerah yang sangat besar dari Allah. Dengan demikian, sesungguhnya yang membutuhkan sholawat bukan Rasulullah, namun umat beliau yang kita ini, terbudaya. Sebab kita ketika bersolawat, maka kita berharap limpah anugerah dari sholawat tersebut. Inilah salah satu fadilah sholawat sebagai penghapus dosa kita. Sebagai manusia, pasti pernah kita melakukan kesalahan dan dosa, entahlah baik disengaja maupun tidak. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tetapi sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, bukan berarti kita membiarkan dosa dan kesalahan kita itu ada pada diri kita. Tidak pula kita harus mentoleransi kepada diri kita untuk dimengerti. Gak apa-apa wis, ancen menungso itu tempatnya salah dan dosa. Biasanya kan seperti itu. Tetapi itu hal yang salah, bukan seperti itu. Sebagai orang yang beriman, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menghapus dosa-dosa kita, yaitu salah satunya dengan senantiasa bersolawat. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah kita sebagai umat Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan kita dengan nikmat-nikmat yang agung dan pemberian besar, karunia yang demikian besar. Ini merupakan pengorbanan yang besar dari Allah kepada penghormatan yang besar dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan umat terdahulu. Ketika umat terdahulu melakukan kesalahan, ketika melakukan kekufuran, ketika melakukan kemaksiatan, maka Allah segera menurunkan azabnya langsung. Bagaimana umat Nabi Nuh, bagaimana umat Nabi Musa, dan lain sebagainya. Tetapi di zaman sekarang, di zaman umat Nabi Muhammad, Allah cenderung menahan azab itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu tobat kita untuk bertobat. Allah menunggu tobat umat Muhammad. Semua ini tidak lepas dari doa Rasulullah kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasih sayang beliau, Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, maka tak ada salahnya kita balas kebaikan beliau, kecintaan beliau dengan senantiasa bersolawat kepadanya.
Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat dan menghapus darinya 10 dosa. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan sahabat budaya, kalau kita setiap harinya 1000 kali bersolawat, maka 10 dikali 1000, 10.000. Allah menghapus dosa kita darinya. Masya Allah. Bacaan sholawat ini sahabat budaya adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan merupakan bagian dari cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah menuntut konsekuensi mencintai semua yang Allah cintai. Dan Allah mencintai Nabi lewat Nabi Muhammad kekasihnya. Sehingga apa? Cinta kepada Rasulullah merupakan cabang dan termasuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, cinta kita kepada Rasulullah mengharuskan kita mencontoh sikap, mencontoh perbuatan Rasulullah selain mengagungkan beliau lewat bacaan-bacaan sholawat. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam konteks sosial beragama kita tahu bahwa sholawat ini menjadi budaya yang luar biasa sekarang ini. Sholawat adalah budaya yang ngetren dimanapun berada. Selalu ada jamiah sholawat, jamiah diba, rebana, ada di RT, ada di RW, ada di kelurahan dan majelis-majelis tertentu. Saya ini juga termasuk anggota Asakina, rebana Debutan Kementerian Agama BMPNS Kota Surabaya. Yang entahlah sekarang jarang tampil, belum pernah diundang sekarang ini tahun-tahun akhir ini. Kita menyanyikan lagu-lagu sholawat karena kecintaan kita semua anggota Asakina ini terhadap sholawat. Bagus. Acara-acara seperti pernikahan, seperti umroh, haji, syukuran, apalagi 7 bulanan, kelahiran, selalu dihiasi dengan bacaan-bacaan sholawat. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, sahabat budaya. Tetapi kita sebagai umat muslim, kita diharuskan untuk selalu meningkatkan pemahaman dan amaliyah bahwa hakikat sholawat itu merupakan bagian dari mahabbah, kecintaan kita. Jika batas mahabbah kita kepada Rasulullah hanya sebatas ucapan, dinamakan mahabbah bil qiraah, mahabbah bil lisan, yaitu dengan sholawat, dengan bacaan sholawat, dengan bacaan tiba dan sebagainya. Maka ayo mulai dari sekarang kita harus meningkatkannya menjadi mahabbah bil ilmi. Dengan apa? Dengan apa yang kita baca, sholawat-sholawat Nabi, baik yang diambil dari kitab-kitab tiba, dari kitab Al-Barjanji, itu harus dikaji secara keilmuan supaya kita mengerti apa isinya, apa maknanya, arti dan tujuannya daripada sholawat yang kita lantunkan itu setiap saat. Yang lebih penting lagi, karena sholawat berangkat dari mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah. Lah, pengertian yang hakiki inilah cinta itu kita harus mengkaji, mengaji, mempelajari siapa Rasulullah dan apa yang diajarkan kepada umatnya, agar kecintaan kita kepada beliau semakin bertambah setiap harinya. Maka dari itu, jangan sampai kita tidak bersolawat. Kita menyia-nyiakan hari-hari kita. Ketika kita berjalan, sebaiknya
tetap kita berselawat, mengingat selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jika kita diam, kita sebaiknya juga membaca selawat agar senantiasa kita mendapatkan syafaat sampai yaumil kiamah. Demikian Mbak Jimmy yang bisa saya sampaikan.